dengan NIM 2323290068. Saya berasal dari kelas 1D Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang linguistik sebagai ilmu. Kenapa sih linguistik itu disebut sebagai ilmu? Baiklah, sekarang kita akan memasuki tentang keilmiaan linguistik. Pada dasarnya, setiap ilmu itu termasuk juga ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap, yaitu dalam tahap ini, pada dasarnya setiap ilmu termasuk juga ilmu linguistik terdapat dari 3 tahap. Yang pertama, tahap spekulasi, yang artinya dalam tahap ini pembicara mengenai sesuatu dan mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif, yang artinya kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Tindakan spekulatif ini kita lihat misalnya dalam bidang geografi. Dulu orang-orang berpendapat bahwa bumi ini seperti meja. Tetapi kalau ditanya apa buktinya, maka mereka tidak akan bisa menjawab dengan cara membuktikannya. Tentu tidak dapat dijawab, kan? Sebagai ilmu empiris linguistik berusaha mencari keteruturan atau kaidah-kaidah yang hakikat dari bahasa yang ditelitinya dan dapat dijabarkan dalam sejumlah konsep sebagai berikut. Pertama, karena bahasa adalah sebagai ilmu empiris linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakikat dari bahasa yang ditelitinya. Sebagai ilmu empiris linguistik dapat berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah hakikat yang dari bahasa yang ditelitinya dan dapat dijabarkan dalam sejumlah konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, karena bahasa adalah bunyi ujaran, maka linguistik melihat bahasa sebagai bunyi. Artinya, bagi linguistik, bahasa lisan adalah yang primer, bahasa tulisannya hanya sekunder. Dan yang kedua, karena bahasa bersifat unik, maka linguistik tidak berusaha menggunakan kerangka suatu bahasa atau dikenakan pada bahasa lainnya. Baiklah, selanjutnya subdisiplin linguistik. Apa sih itu subdisiplin linguistik?
Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis linguistik. Analisis linguistik terbagi menjadi 3, yaitu materi yang terakhir yaitu manfaat linguistik. Manfaat linguistik. Bagi linguistik sendiri, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tertentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugasnya. Dan bagi peneliti kritis dan peminat sastra linguistik akan membantunya dalam memahami karya-karya sastra. Dengan linguistik akan membantunya dan dalam memahami karya-karya sastra yang lebih baik lagi. Terutama guru bahasa, pengetahuan linguistik sangat penting, mulai dari subdisiplin fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, leksologis, sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Adapun bagi penerjemah, pengetahuan linguistik itu adalah mutlak diperlakukan bukan hanya berkenaan dengan morfologi, sintaksi, dan semantik saja, tetapi juga berkenaan dengan sosial linguistik dan kontrastif linguistik. Seseorang penerjemah bahasa Inggris Indonesia harus bisa memilih terjemahan, misalnya my brother atau disebut dengan kakak saya. Bagi penyusun kamus atau leksikografis, menguasai semua aspek linguistik mutlak dilakukan, sebab pengetahuan linguistik akan memberi manfaat dalam menyelesaikan tugasnya. Pengetahuan linguistik juga memberi manfaat penyusun buku pelajaran atau buku teks. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang linguistik sebagai ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan baiklah, setelah kita mengetahui kenapa sih linguistik itu sebagai ilmu lanjut, yaitu analisis sebagai Baiklah, kita lanjut analisis linguistik terbagi, yaitu yang dapat saya sampaikan tentang linguistik sebagai ilmu. Keilmiahan linguistik bukti-bukti emfosis. Baiklah, dengan sikap spekulatif keilmiahan linguistik dalam pada dasar keilmiahan linguistik pada dasarnya bicara mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dan mengolong-olongkan segala fakta bahwa bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan